Ah, tapi kenapa ya ini semua tuh harus ditutupin gitu? Apa Pak Rido itu gak mau mengakui kalau Pak Kanta itu bapaknya? Atau mungkin dari kantor ada larangan gitu, anak sama bapak dilarang kerja bareng? Kita ngobrolin itu jangan di sini, di tempat lain aja. Berat rasanya untuk ungkapkan itu, Non. Saya ini tahu diri dan takut akan kecewa nanti. Meskipun ingin saya teriak, iya, saya udah sayang sama kalian. Win, mulai hari ini Mama minta sama kamu, jaga mulut kamu. Lebih kamu tahan lagi, ini buat Putri sama Gita. Kamu tuh kenapa sih, Win? Kayaknya terobsesi banget sama Gita. Apa sih, Ma? Terobsesi gimana sih? Dia kan cuma pelayan. Itu sekarang Gita bukan pelayan kita lagi. Jadi kamu gak bisa seenaknya sama dia. Ya, dia bukan pelayan kita lagi, tapi di luar sana tetap aja dia pelayan bawahan rendahan. Wajar dong sikap aku kayak gitu sama dia. Udah ya, cukup ya, Win. Kamu nurut aja apa kata Mama. Ini semua supaya aman aja dulu, Win. Kamu gak lihat apa mukanya Kanta udah kenceng banget belain Gita gitu? Itu pasti kamu nih ngomongnya udah keterlaluan sama dia, udah ngina dia kan? Ya udah, Ma. Jangan iya-iya aja. Pokoknya mulai sekarang, Mama minta kamu jauhin Gita. Jangan ganggu dia lagi. Dengar kamu? Udah, kamu urus aja perusahaan, Win. Iya udah, Ma. Udah. Aku mau istirahat dulu nih. Dengar ya, kalau kamu masih gangguin Gita lagi, Mama tarik kuasa kamu dari perusahaan. Biar Mama yang urus perusahaan sekarang. Lo udah nyampe Australia, bro? Oke, gue minta sama lo untuk sementara, jangan balik dulu. Ya, soal Putri nanti gue yang handle, oke? Yang paling penting lu jangan pernah ngomong ke siapa-siapa soal ini. Sip. Lo emang the best, bro. Paling bisa gue andalkan. Thank you. Dasar bawa mobil nggak lihat-lihat. Itu kan Tia. Ya. Ya, hey. Kita perlu ngomong. Nggak ada yang perlu saya bicarain sama kamu. Yang perlu lo tahu, gue gak dekat sama Putri atau Murido. Yang gue pengen, cuma menghancurkan mereka. Menghancurkan. Gue harus bisa mancing nih orang buat ngomong dulu. Setidaknya dari dia, gue bisa ngorek sesuatu. Sebelum kamu tanya saya punya pertanyaan buat kamu. Kenapa kamu benci sama mereka? Bukannya sekarang kamu deket sama mereka?
Kayaknya kamu cuma mau dapet informasi doang ya dari saya. Saya nggak bisa dimanfaatin kayak gitu. Bentar. Sorry. Nggak bermaksud. Ini semua cuma soal bisnis. Oke. Saya bisa kasih info ke kamu. Tapi, setiap satu info yang saya kasih ke kamu harus lakuin satu aksi buat bikin mereka berdua menderita. Gimana? Ini pasti sakit hatinya teramat dalam. Sampai dia benci banget ke Putri dan Rido. Wah, makin seru nih kayaknya. Ah, kelamaan. Saya nggak punya banyak waktu nungguin kamu. Oke. Deal. Sekarang, apa yang lo mau gue lakuin? Yes, gue punya tangan baru buat hancurin Putri sama Rido. Itu orang siapa ya? Kok main masuk gitu aja tanpa ngetok pintu? Ya, walaupun Rido nggak dianggap di sini, tapi kan dia direktur di sini. Dok, ini sepertinya kita harus nyusun rencana. Setelah anaknya Non Putri lahir, kamu mau kembali ke kampung atau kamu mau tetap di Jakarta? Abah, kenapa nanya seperti ini, Abah? Kok Rido panggil dia Abah? Bukannya dia dari Qatar. Ros, saya juragan istri. Saya kaget loh melihat sikap Kanta semalam. Saya minta maaf. Tapi memang Kanta seringkali lihat Gita itu selalu ketakutan kalau ada tuan muda. Oh iya, ini soal Putri sama Rido. Kamu paham kan? Kalau hubungan mereka itu nggak akan bisa diteruskan. Kita ini berbeda, Ros. Dan kamu juga harus tahu kalau Ira itu berbeda. Saya sama Kanta juga udah bicara juragan istri. Nanti kalau Tuan Putri udah melahirkan, Rido akan pulang kampung. Ya baguslah kalau kamu paham. Berarti kalian tahu kalau ini semua memang nggak bisa diteruskan. Saya paham. Terus soal Ira, apa Ira bisa... Ira akan selalu ikut saya dan Kanta kemanapun kami pergi, juragan istri. Ternyata mereka punya rahasia besar. Setelah Non Putri melahirkan Utun, sebenarnya saya tuh mau ada waktu untuk bisa menggendong Utun, Abah. Abah paham. Tapi melihat situasi yang seperti sekarang ini, kamu jangan terlalu berharap dong. Untuk sementara ini mungkin Abah akan cari tempat di sekitar sininya. Kalau misalnya kita susah untuk balik ke kampung. Iya, Abah, terserah Abah aja. Nanti kalau Abah butuh bantuan, ya bilang sama Rido aja.
apa baliknya Pak Rido? Semakin gue tahu, semuanya semakin menarik. Terima kasih Mbak, saya permisi dulu. Baik Pak, silakan. Halo cantik. Halo Mas. Mau nanya dong, itu tadi bapak yang lewat siapa ya? Oh, itu Pak Kanta Mas, kepala gudang. Dia orang lama di gudang. Kalau di gudang sih belum terlalu lama, cuman kalau di perkebunan sudah senior. Ya, oke. Jadi dari orang kebun bisa langsung jadi kepala gudang, kerjanya bagus dong. Pak Kanta itu dulu dibawa langsung sama Pak Derajat almarhum Mas. Oke. Kalau Pak Rido sama Pak Kanta itu mereka punya hubungan? Oh, ada Mas. Hubungannya antara bawahan sama atasan Mas. Loh, ternyata Rido nggak bawa mobil. Kenapa nggak dibawa aja ya? Di rumah juga nggak kepake mobilnya. Teh? Punten Non Putri, saya mau keluar sebentar. Kita bisa pergi bareng nggak Teh? Ada yang mau aku obrolin sama Teh Gita. Ya sekalian minta tolong juga ditemenin. Tapi kalau Teh Gita keberatan dan gak mau nggak apa-apa kok. Kita bisa ngobrol di sini. Tapi aku pengen banget bisa ngobrol sama Teh Gita. Mutia pasti seneng sih ini. Ya udah deh, supaya Mutia makin percaya sama saya. Ya udah, terserah Non Putri aja. Jadi Sukanta tuh dulu orang kepercayaan bokap gua. Kayak yang gue bilang sama lu, keluarga mereka tuh ngabdi sama keluarga gua. Jadi Mang Kanta, Diros, anak-anaknya semua tuh ngabdi sama keluarga gue. Berarti termasuk Pak Rido, anaknya Pak Kanta. Kok lu bisa ngomong gitu? Gue cuma nebak. Berarti bener tebakan gue. Kalau Pak Rido itu anaknya Pak Kanta. Iya, lu bener. Tapi kenapa ya ini semua tuh harus ditutupin gitu? Apa Pak Rido itu gak mau mengakui kalau Pak Kanta itu bapaknya? Atau mungkin dari kantor ada larangan gitu? Anak sama bapak dilarang kerja bareng? Kita ngobrolin itu jangan di sini, di tempat lain aja.